Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan membawakan materi Sumpah Pemuda dan Bangkitnya Nasionalisme Modern. Sebelum kami membawakan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikada Ita Dewi, absen 25 dari kelas 11 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Dina Harimurti Santi, absen 28 dari kelas 11 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Nobita Dewi, absen 2 dari kelas 11 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Dewa Yolandi Pramesti, absen 3 dari kelas 11 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Nima Nitya dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Nekada Yanta Dewi, absen 25. Sumpah Pemuda merupakan salah satu dari dua tonggak utama yang menandai lahirnya pergerakan kemerdekaan Indonesia. Berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 dan Sumpah Pemuda pada 1928 menjadi awal kebangkitan nasional, di mana kesadaran rakyat sebagai orang Indonesia mulai tumbuh. Budi Utomo dan Sumpah Pemuda sendiri merupakan dampak dari politik etis yang dipelopori dan diperjuangkan Duo Dekker atau Multatuli. Sumpah Pemuda merupakan ikrar yang menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Ikrar ini sebenarnya merupakan hasil dari Kongres Pemuda II yang diadakan di Batavia Oktober tahun 1928 selama 2 hari, yakni tanggal 27 hingga 28 Oktober. Kongres Pemuda II dilaksanakan dalam 3 rapat berturut-turut di Gedung Katolieke Jongenlingen Bonn atau KJB, Gedung Ostjava Bioskop, dan rapat penutup di Gedung Indonesia's Club Gebo. Lagu Indonesia Raya dilantunkan pada acara penutupan namun tanpa syair, hanya dimainkan dengan biola oleh W.R. Supratman. Lagu tersebut disambut baik oleh pemuda. Kemudian Kongres Pemuda II ini ditutup dengan mengumumkan hasil kongres yang ditulis oleh Moyamin yang awalnya dibacakan oleh Sugondo lalu kemudian dijelaskan secara rinci oleh Moyamin. Rumusan hasil Kongres Pemuda II tersebut menyepakati rumusan 3 janji yang kemudian disebut Sumpah Pemuda. Berikut isi dan makna Sumpah Pemuda tersebut. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Nobita Dewi, absen 2. Isi dan makna. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ketiga, janji tersebut mengandung makna bahwa segala perbedaan pada bangsa Indonesia bukan menjadi penghalang untuk mewujudkan persatuan yang juga jalan dengan Bhinneka Tunggal Ika yang juga memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu. Arti penting Sumpah Pemuda pun yaitu sebagai cerminan rasa cinta pemuda dan pembudi pada bangsa Indonesia. Tindakan yang nyata dan tulus merupakan wujud dari rasa cinta kepada tanah air, termasuk pula mencintai keragaman budaya, agama, dan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Dewa Yolandi Pramesti, absen 3. Bangkitnya nasionalisme modern. Sebagai seorang terpelajar, Soekarno muncul sebagai seorang pemuda cerdas yang memimpin pergerakan nasional baru. Ia mendirikan partai dengan nama Partai Nasional Indonesia tanggal 4 Juli 1927. Partai itu bersifat revolusioner. Sebelumnya, partai itu bernama Klub Studi Umum. Soekarno memimpin partai itu hingga Desember 1929. Jumlah anggotanya hingga saat itu mencapai 1.000 orang. Soekarno juga turut serta memprakarsai berdirinya Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia pada 1927 pada 28 Oktober 1928. Organisasi ini ikut menyatakan ikrar tentang tanah air yang satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Pernyataan Sumpah Pemuda ini membawa dampak luas pada masyarakat untuk menumbuhkan nasionalisme yang kuat. Perkenalkan, nama saya Nimade Mutia, absen 31. Saat itu, semangat untuk memerangi imperialisme dan kolonialis begitu kuat dalam pengikut-pengikut PKI. Pengikut Tan Malaka masih terus dapat mempertahankan kerangka struktur yang biasanya dilakukan melalui kontak pribadi di desa-desa atau kerjasama dengan organisasi-organisasi agama lainnya.
Sementara itu, Partai Nasional Indonesia terus mendapat tekanan dari Belanda. Soekarno sebagai pimpinan PNI karena aksi-aksi yang dengan radikal terhadap pemerintah Belanda akhirnya ditangkap dan diadili. Menjelang vonis pengadilan dijatuhkan, Soekarno sempat mengucapkan pidato pembelasan atau membakar semangat para pejuang. Pidato pembelaan itulah yang kemudian dibukukan dengan judul Indonesia Menggugat. Putusan pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman kurungan kepada Soekarno. Perkenalkan, nama saya Niluh Arimonika Santi, absen 28. Sementara Soekarno dan beberapa tokoh lain ditahan, organisasi pergerakan untuk menentang Belanda terus berjalan. Kelompok yang beraliran Marxis mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindra di bawah kepemimpinan Amir Syarifuddin dan Aka Gani. Partai ini cenderung menampakkan paham fasisme internasional. Di Sumatera Timur, PNI, PKI, PERMI, dan Partindo, pemimpinnya berasal dari organisasi-organisasi radikal. Dari tahun sebelumnya, Gerindra sebagai partai pemaham Marxis lebih menunjukkan sikap anti-kolonialisme, anti-Eropa, dan anti-kapitalisme. Sementara itu, Gabungan Politik Indonesia didirikan pada tahun 1939. Tokoh pendiri GAPI adalah Muhammad Husni Tamrin. Gerindra berada dalam satu arah dengan Parindra yang dipimpin oleh Tamrin dan sebelumnya oleh Sutomo. Parindra adalah partai politik Indonesia yang paling berpengaruh di Hindia. Karena keberhasilannya dalam pemilihan di Volksraad, Tamrin kemudian memimpin Front Indonesia Bersatu di dalam Volksraad yang disebut Fraksi Nasional. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan membawakan materi absen 25 dari kelas MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Niluh Arimonika Santi, absen 28, kelas 10 IPA 3. 11.